Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Sudibyo dengan NIM C0D023033. Saya akan menjelaskan tentang menyusun laporan rekonsiliasi fiskal. Di mana untuk pengertian rekonsiliasi fiskal adalah menurut Agus dan Trisnawati tahun 2014 di bukunya adalah proses penyesuaian antara laba menurut laporan keuangan komersial dengan laba menurut fiskal atau perpajakan yang dilakukan untuk menentukan penghasilan kena pajak. Rekonsiliasi ini diperlukan karena terdapat perbedaan prinsip pencatatan antara akuntansi komersial dan perpajakan. Di mana untuk langkah-langkah penyusunan rekonsiliasi fiskal yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu ada menyusun laporan keuangan komersial. Laporan keuangan komersial disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan atau SAK yang berlaku umum. Kedua, identifikasi perbedaan komersial dan fiskal, di mana menentukan pos-pos dalam laporan keuangan yang perlakuannya berbeda antara komersial dan fiskal, seperti penyusutan, cadangan kerugian piutang, dan biaya yang tidak diakui secara fiskal. Ketiga, ada membuat daftar koreksi fiskal, di mana daftar ini berisi koreksi fiskal positif atau penambahan laba, dan koreksi fiskal negatif yaitu pengurangi laba. Dan keempat, menyusun laporan rekonsiliasi fiskal, di mana untuk menghitung penghasilan kena pajaknya dengan cara laba komersial ditambah koreksi fiskal positif, lalu dikurangi dengan koreksi fiskal negatif, maka didapatlah penghasilan kena pajak. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu melaporkan dalam SPT tahunan, di mana hasil rekonsiliasi fiskal digunakan sebagai dasar pengisian surat SPT tahun PPh Badan. Berikutnya peraturan pajak yang terkait kepada rekonsiliasi fiskal ada beberapa, yaitu untuk peraturan perpajakan yang relevan antara lain Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 167 per PMK 03 tahun 2018 tentang penyusutan aktiva tetap. Dan ada juga yang mengatur tata cara penyusutan aktiva untuk tujuan perpajakan, di mana yang pertama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Yang kedua ada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 22 BPJ per tahun 2013 tentang bentuk dan tata cara penyusunan daftar rekonsiliasi fiskal. Dan yang terakhir ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 per PMK 03 tahun 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan-aturan ini mengatur pengakuan, pengukuran, dan pelakuan fiskal atas pendapatan dan biaya dalam rekonsiliasi fiskal. Untuk lebih gampangnya, mari kita perhatikan contoh kasus berikut ini. Perusahaan PT ABC memiliki laba menurut laporan komersialnya yaitu sebesar 500 juta. Setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal, ditemukan beberapa, yaitu biaya yang tidak dapat dikurangkan menurut fiskal yaitu sebesar 10 juta atau koreksi positif. Berikutnya ada pendapatan yang tidak termasuk objek pajak sebesar 5 juta atau koreksi negatif. Sudah dijelaskan pada cara penghitungan sebelumnya, yaitu maka penghasilan kena pajak adalah sebesar 500 juta ditambah dengan 10 juta yaitu dari koreksi positif, lalu dikurangi 5 juta dari koreksi negatif, maka didapatlah hasilnya yaitu 505 juta untuk rekonsiliasi fiskal yang ditemukan. Jadi sekianlah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.